Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami di Pijat Amelia Mamuju. Untuk semuanya salam sehat. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke sahabat-sahabat semuanya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan kesehatan itu harus kita jaga ya, harus kita jaga dengan sebaik mungkin, yaitu dengan cara tetap berolahraga dengan rutin ya setiap hari. Dan juga khususnya bagi yang sudah kepala 4 itu juga harus jaga pola makan ya, karena kalau sudah kepala 4 itu pola makan betul-betul harus dijaga. Mana yang cocok untuk tubuh kita dan mana yang tidak cocok untuk tubuh kita itu kita pelajari ya, karena setiap orang itu beda-beda juga ya, tidak sama mana yang cocok dan mana yang tidak. Karena sesuatu makan yang tidak cocok untuk tubuh kita akan menyebabkan jadi penyakit itu sendiri ya. Walaupun buah-buahan itu sehat, namun kalau tubuh kita sudah tidak memerlukan, tidak butuh, itu tidak usah dipaksa untuk memakannya, karena dampaknya akan menjadi sebuah penyakit. Oke. Dan juga bagi yang aliran darah tidak lancar, itu gendalanya badan itu akan menjadi pegal ya, karena di area aliran darah yang tidak lancar, daging itu akan mengeras. Makanya harus perlu diterapi dan dipijat biar badan ringan dan rileks ya, enteng gitu. Nah ini saya dapat pasien dari Jawa Barat ya. Untuk malam ini pasien saya dari Jawa Barat, yaitu tempatnya adalah di dekat kediaman Ridwan Kamil ya. Ini ternyata bapak ini bertetanggaan ya, tetangga dari Bapak Ridwan Kamil. Artinya rumahnya berdekatan ya, tidak jauh dari Ridwan Kamil. Nah ini orang Jawa Barat ya. Bapak ini dari Jawa Barat yang ditugaskan di Sulbar ya, Sulawesi Barat atau di Kota Mamuju sebagai pegawai kehutanan ya, sebagai pegawai kehutanan. Nah kali ini pertama kali dia memanggil saya, dan juga karena dia mendapat informasi dari temannya ya, sehingga dia penasaran ingin mencobanya ya, karena setiap orang itu beda-beda cara terapi dan pijatnya. Jadi dia sangat penasaran dari mulut ke mulut, yang katanya sih enak ya pijatannya. Nah jadi dia mencoba, nanti dibuktikan ya kalau orang itu cocok sama saya, maka dia akan berlangganan. Karena pijat itu sendiri juga sebenarnya cocok-cocokan ya, tiap orang berbeda-beda. Ada cocok dengan si A, si B, si C dan seterusnya ya. Jadi setiap orang itu cocoknya beda-beda. Jadi kalau sudah cocok mantap ya enak ya, tidak cari-cari lagi. Namun kalau belum cocok, dia akan selalu berpindah-pindah mencari yang pas dan cocok untuk dirinya, yang merasa dirinya enak atau nikmat ya, begitu pijatannya. Nah saya juga memahami, karena apa? Karena saya juga dulunya hobi pijat, hobi terapi ya. Jadi saya itu senang mencoba dan berganti-ganti tukang pijat ya. Mana yang enak itu yang akan dipanggil terus begitu. Nah saya juga kalau dipikir itu yang sudah memijat saya itu sudah puluhan ya, mungkin ada 60 orang. Nah sebegitu banyak kita sisihkan yang mana yang enak dan tidak ya. Nanti tergolong kategori enak mungkin ada 4 itu ya, 4 orang. Nah di 4 orang ini ada lagi yang paling enak sendiri gitu ya, yang paling nomor satunya pasti ada itu ya. Nah begitulah mereka, pasti saya juga memaklumi mereka yang selalu mencari tempat-tempat refleksi atau pijat yang enak. Nah untuk di Mamuju untuk sementara ini ya, yang keretak-keretak atau pijat keretak-keretak tarik tulang itu masih sementara, masih ada saya, belum ada yang lainnya ya.
Namun kalau pijat tradisional, pijat biasa itu banyak. Namun kalau untuk kertek-kerteknya tidak banyak ya, masih sementara untuk saat ini ya masih saya sendiri. Nah, ini pijat kertek-kertek namanya ya, pijat kertek-kertek atau terapi tulang. Nah, terapi tulang ini atau kertek-kertek ini dilakukan sebelum pijat tradisional ya. Sebelum pijat tradisional maka dikertek-kertek dulu ya, karena kalau sudah dipijat diurut lalu si pasien minta kertek-kertek itu tidak bisa ya. Kenapa? Karena sudah satu, badan licin, dan kedua tangan saya juga licin, itu berpengaruh. Nah, kemudian juga badan itu sudah lentur ya, tidak kaku lagi, jadi tidak pas ya untuk dikertek-kertek. Nah, jadi sebelum dipijat ya, sebelum pemijatan atau pijat tradisional, sebelumnya dikertek-kertek dulu ya seluruh badan, yaitu dari kaki, tangan sampai leher ya, semua badan dikertek biar tulang-tulang itu bunyi. Nah, dari bunyinya tulang itu adalah sebenarnya untuk melonggarkan tulang ya, agar tulang itu longgar, agar tulang itu tidak kecepit ya, tidak lengket ya, agar anak tulang tidak lengket. Karena kalau tulang lengket itu badan akan menjadi kaku ya, pegel. Jadi tulang-tulang pun perlu dikertek ya, agar ada ruang gerak, ada ruang pernapasan, ada ruang untuk cairan dari tubuh itu mengalir ya. Jadi perlu dikeretak ya, dikeretak-keretak gitu ya. Ini proses keretak-keretak ini dilakukan minimal 15 menit ya, 15 menit ya. Keretak-keretak ini minimal 15 menitan. Nah, setelah dikeretak-keretak baru intinya yaitu pijat tradisional atau pijat urut gitu. Jadi di sini ya, sebelumnya yaitu agar paham dengan lewat menonton video ini. Jadi kalau ingin kertek-kertek itu bilang sebelumnya ya, jadi akan saya kertek. Kalau tidak bilang langsung ke intinya itu pijat tradisional ya gitu. Jadi sebelumnya bilang dulu, dikertek-kertek dulu, makanya saya akan kertek-kertek. Kalau tidak ya langsung pijat gitu, karena biar bisa bunyi ya. Dan juga kertek-kertek itu sendiri insya Allah bunyi semua, di antara mulai dari kaki sampai tangan, badan, pinggang, punggung ya, itu bunyi semua. Yang tidak bunyi itu biasanya itu bagian leher ya, kepala. Kenapa penyebabnya tidak bunyi? Di sini kebanyakan pasien mungkin canggung, takut, atau ragu gitu ya, jadi tidak bunyi. Namun kalau si pasien ini saat dikeretak seperti ini dia tidak ragu, pasrah ya, artinya berserah diri, pasrah betul, mengikuti arahan tangan, goyang tangan, maka akan bunyi. Dan bunyinya banyak ya, krek-krek gitu. Tapi kalau dia tahan, dia kunci ya, maka pas saya mau gerakan keretak itu berhenti juga, jadi tidak bisa bunyi ya, tidak bisa bunyi seutuhnya, dan tidak menimbulkan bunyi walaupun sedikit gitu ya. Jadi harus rileks, harus pasrah, dan mengikuti arahan kami gitu ya. Badan kalau sudah dikeretak itu badan akan terasa ringan ya, akan terasa ringan. Nah, keretak-keretak itu sendiri juga yaitu mengantisipasi terjadinya tulang lengket ya, tulang lengket, saraf kejepit, saraf atau otot yang kejepit ya,
saraf atau otot yang kecepit ya, menghindari saraf otot yang kecepit dan juga tulang lengket. Kalau tulang lengket itu sangat tidak enak ya teman-teman ya. Tulang lengket itu badan itu terasa kaku seperti bergerak itu berat itu ya, badan terasa berat gitu ya, badan terasa berat, kaku. Jadi dan juga terapi tulang ini atau kerak-kerak bisa menyembuhkan dari persendian yang terkilir atau salah urat ya, cancer apa seleo gitu ya. Nah, ini bisa menyembuhkan yang keseleo atau persendian yang cancer atau bergeser gitu ya. Oke teman-teman, kiranya video ini cukup sampai di sini dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagi siapa saja yang baru menemukan channel kami ya, sekiranya mohon dukungannya, yaitu dengan cara subscribe-nya, like-nya, dan jika ada pertanyaan bisa bertanya ya, insya Allah cepat atau lambat akan kami balas. Dan terima kasih untuk semuanya yang selalu menonton video kami dan menonton sampai akhir video. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.